Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Anwar Rifai dari Program Studi Pendidikan Fisika tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara etika, moral, dan akhlak standar baik dan buruk dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu etika. Etika dalam Al-Quran. Setiap kata yang diucapkan oleh manusia memiliki dampak. Keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaian dan etika berbicara. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan penekanan pada tata cara berbicara yang baik dan etika komunikasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Al-Quran mengajarkan bahwa perkataan seharusnya tidak hanya memenuhi kriteria kebenaran, tetapi juga memperhatikan kelembutan, keadilan, dan ketulusan. Menggunakan istilah kaulan yang baik berarti memahami bahwa setiap perkataan memiliki konsekuensi, dan seseorang bertanggung jawab atas dampaknya. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan pentingnya berbicara dengan hikmah atau kebijaksanaan dan ma'ruf atau kebaikan. Dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik." Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkan seharusnya membawa manfaat dan memberikan pemahaman yang baik kepada pendengar. Yang kedua, etika menurut As-Sunnah. Etika menurut As-Sunnah tidak terlepas dari perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi yang memberikan suri tauladan kepada umatnya dan akal pikiran manusia sebagai sarana untuk menjabarkan perilaku manusia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, etika menurut As-Sunnah adalah etika yang mengkaji penilaian baik atau buruknya perilaku manusia terhadap dirinya sendiri atau individual dan sosial masyarakat berdasarkan akal pikiran yang dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Yang ketiga yaitu etika menurut ulama. Menurut Ibnu Khaldun, etika adalah fitrah manusia dan secara alami seseorang manusia lebih cenderung kepada sifat-sifat yang baik daripada kepada sifat-sifat yang jelek, sebab kejahatan yang ada dalam diri manusia merupakan akibat dari adanya kekuatan kebinatangan, animal powers, dan karena dia manusia lebih cenderung kepada kebajikan dan sifat-sifat yang baik. Selanjutnya yaitu mengenai moral. Yang pertama adalah moral dalam Al-Quran. Fitrah manusia memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang baik dan membenci hal-hal yang tidak baik, dan karenanya fitrah dan moral adalah dua hal yang sinergik. Kesinergikan antara fitrah dan moral inilah yang membuat semua ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang moral, baik langsung maupun tidak langsung. Pesan moral ini sudah jelas terlihat di dalam Quran surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama dalam Al-Quran dan Quran surat An-Nas sebagai surat yang terakhir. Pendidikan moral dalam surat ini dapat dilihat ketika manusia disuruh untuk berlindung kepada Tuhan. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan baik jika manusia sudah mengetahui tentang esensi dan eksistensi Tuhan. Pendidikan moral pada surat An-Nas juga dapat dilihat pada penggalan ayat yang artinya Raja Manusia. Penggalan ini mengisyaratkan bahwa manusia senantiasa berada di bawah pantauan Tuhan sehingga tidak punya peluang untuk berbuat semena-mena. Dengan kata lain, meskipun manusia diberikan kekuasaan untuk mengelola bumi, namun wajib tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditegaskan oleh Tuhan. Tunduk dan patuh pada aturan-aturan Tuhan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bermoral, sehingga Al-Quran sangat menekankannya. Penggalan ayat keempat surat Al-Fatihah yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong dapat dipahami sebagai statement tentang pentingnya moral dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga yaitu moral menurut para ulama. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Moral sepadan dengan akhlak, yakni watak, karakter, atau budi pekerti, yang sangat lekat dalam jiwa manusia serta menjadi sumber munculnya perbuatan yang asalnya dari diri dengan ringan serta mudah, tidak memerlukan rencana dan pemikiran mendalam. Yang kedua, menurut Al-Jurjani, moral yaitu pengungkapan dari suatu keadaan yang muncul dari dalam jiwa paling dalam berupa perilaku instan dan tanpa membutuhkan pertimbangan serta kontemplasi sadar. Tindakan dilakukan dengan spontanitas. Lalu yang terakhir itu tentang akhlak. Akhlak dalam Al-Quran, kata akhlak atau khuluk disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam
ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa kata khuluq merupakan perilaku Rasulullah SAW yang telah menjadi kebiasaan. Menurut Quraisy Shihab, kata khuluq dalam ayat tersebut jika tidak dibarengi dengan objektifnya, maka berarti budi pekerti yang leluhur, tingkah laku dan watak terpuji, dan watak terpuji. Perilaku Rasulullah SAW yang telah menjadi kebiasaan disebut dengan akhlak. Yang kedua, akhlak menurut as-sunnah. Konsep akhlak dalam Islam didasarkan pada pandangan hadis Nabi Muhammad SAW. Akhlak dalam konteks ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang harus diinternalisasi oleh umat muslim sebagai bagian dari praktik keagamaan sehari-hari. Konsep ini tidak hanya mencerminkan perilaku luar yang terlihat, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang mendalam, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan yang diajarkan melalui berbagai hadis. Yang ketiga yaitu akhlak menurut para ulama. Al-Ghazali menjelaskan mengenai akhlak, yaitu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, menghasilkan segala perbuatan dengan mudah atau spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Sekiranya akhlak itu baik menurut pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah, maka baiklah ia. Sekiranya buruk mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, maka buruklah ia. Dengan ini jelas akhlak ialah kelakuan yang lahir melalui perbuatan seseorang dengan mudah dan senang tanpa memerlukan kepada pikiran. Maka kelakuan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kelakuan baik dan buruk. Kelakuan baik merupakan akhlak yang baik yang juga merupakan sifat utama para nabi, rasul, siddiqin, para syuhada, dan sholihin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengumpulkan materi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.